Apps pertama, langsung. Aleta, ini Pak Haidar dan ini Bu Yulia. Mereka akan mengadopsi kamu. Aleta kemuning, gadis manis bermata bulat dengan rambut asli Koli. Kulitnya putih bersih dengan tinggi tubuh 156 cm. Sejak umur 5 tahun dia sudah tinggal di panti asuhan karena tak memiliki kerabat setelah orang tuanya meninggal dunia. Bisa dibilang dia hidup sebatang kara di Jakarta ini. Andai tidak dirawat oleh pihak panti, entah seperti apa hidup Aleta. Dengan memakai sweater krim dan celana jeans biru light, Aleta terpaku melihat dua manusia pasangan suami istri yang tersenyum manis padanya. Tak perlu dipungkiri, semua anak-anak panti pasti akan bertemu dengan keadaan yang seperti saat ini. Hanya saja, sekarang ini dia sudah besar, sudah beranjak remaja, jika diangkat sebagai anak, sepertinya itu kemungkinan yang kecil. Yang jelas, Aleta takut jika setelah ini dia akan dijual, atau bahkan lebih buruk lagi. Bunda! Panggil Leta lemah. Dia melirik Bunda Fitri, pengelola panti asuhan yang tentu sudah Leta kenal. Leta menggelengkan kepala dengan kedua mata yang berembun. Sungguh, dia tak mau pergi dari sini, dia takut. Sayang? Sedikit terkejut saat dengan tiba-tiba ada yang mengusap kepala dengan begitu lembut. Leta sampai mendongak demi menatap si empunya tangan. Yulia, wanita cantik dengan dandanan natural tapi tetap berkesan mewah. Kalung mutiara yang melingkar di lehernya sudah membuat Leta meneguk ludah. Gak apa-apa tinggal di rumah Mama ya. Mama jamin, pasti kamu bakalan betah. Lanjut wanita yang bernama Yulia ini. CKK, bahkan dia sudah menyebut dirinya sebagai Mama. Bunda Fitri melangkah mendekat, mengusap lengan Leta dengan senyum tulus seperti biasanya. Mereka ini orang baik, Lat. Kamu pasti akan betah tinggal sama mereka. Awalnya memang gak mau ikut, tapi setelah tahu jika Pak Haidar sudah memberi uang banyak sebagai sumbangan di panti. Bahkan Pak Haidar juga menyumbang dana untuk membangun gedung perpustakaan di halaman belakang panti, akhirnya Aleta ikut serta. Kaleta! Kaleta! Panggilan anak-anak panti yang berdiri di halaman dengan tangan melambai, mengantar kepergiannya. Lalu di dekat pilar sana, Nina teman sebayanya menangis karena kehilangan teman baik, teman akrab dan teman sekamar. Leta menangis dengan tangan yang melambai juga. Terduduk lemas saat kaca mobil sudah ditutup. Menurut saja saat Yulia merangkul, membawanya ke dalam pelukan. Pak, udah telepon Cakra? Tanya Yulia, melirik suami yang duduk di samping kemudi. Pak Haidar sedikit menoleh. Udah di rumah dia. Yulia mengulas senyum. Berarti kita mampir ke butik dulu. Yulia menunduk, mengusap puncak kepala Leta. Sayang, udah ya, jangan nangis lagi. Leta menarik diri, mengambil sehelai tisu yang memang disediakan di depannya. Dia tak mengatakan apapun. Pokoknya keadaan hatinya lagi nggak bisa diajakin bicara. Kamu tahu, Mama dulu sangat dekat sama Mama kamu. Kalimat yang Yulia katakan membuat Leta menoleh cepat. Menatap wanita itu dengan serius. Kita teman sejak kecil dan bersahabat lama. Pas kejadian kebakaran itu, Mama sedang tidak ada di Indonesia. Mama juga nggak bisa kembali ke Indonesia karena suami Mama sedang sakit. Lama Mama nyariin keberadaan kamu. Baru sebulan yang lalu Papa menemukan kamu. Yulia tersenyum dengan kedua mata yang berbinar. Tangannya bergerak mengusap kepala Leta dengan begitu lembut. Sangat jelas terlihat jika ada kasih sayang di sana. Mama sangat bahagia karena kamu tumbuh sehat dan baik-baik saja. Lanjut Yulia. Jadi anak Mama ya, sayang? Pintanya. Aleta masih diam, dia masih berusaha mencerna semua yang Yulia katakan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menganggukkan kepala. Percaya jika Yulia dan Haidar memang orang yang baik. Leta menatap tubuhnya yang sekarang dibalut kebaya warna putih. Rok batik yang menjadi bawahannya juga terlihat sangat pas di tubuh langsingnya. Astaga, kamu cantik banget,
sayang. Mirip banget sama mamamu dulu. Puji Yulia dengan senyum bangga. Kenapa harus pakai seperti ini? Tanya Letta dengan bingung. Di rumah mama ada acara. Jadi kamu pakai kebaya ini. Ayo, kita sudah ditunggu. Yulia mengapit lengan Letta, mengajaknya keluar dari butik dan kembali masuk ke dalam mobil. Perjalanan yang mereka tempuh cukup lama, mungkin sekitar 30 menit dari butik. Tapi jika ditambah dari panti tadi, mereka sudah menghabiskan waktu 2 jam kurang beberapa menit. Dan sekarang mobil sedan warna hitam milik Haidar pribadi telah berhenti tepat di depan rumah besar berlantai 2 yang terlihat begitu mewah. Aleta turun, menurut saja saat tangannya ditarik Yulia untuk masuk ke dalam rumah. Sekarang kedua matanya bertemu dengan 2 orang lelaki yang duduk di sofa ruang tamu, tengah menatap ke arahnya. Nah, ini mereka sudah datang. Seru salah satunya. Cakra mana? Tanya Haidar. Bertanya pada 2 orang itu. Ada, di dalam. Salah satu menjawab. Pak penghulunya sudah datang? Sekarang Yulia yang bertanya. Udah, Bu, ada di ruang tengah, sama Pak Kiai. Ya sudah, ayo kita mulai ijab kabulnya. Pak Haidar melangkah masuk ke dalam lebih dulu. Aleta tetap diam, memerhatikan seisi rumah tanpa berminat ikut dalam obrolan. Sampai dia kembali ditarik Yulia untuk lebih masuk lagi ke dalam rumah. Diajak untuk duduk di depan meja yang sudah ada 2 orang di hadapannya. Leta menoleh saat seorang lelaki duduk di sebelahnya, memakai kemeja batik, sama seperti motif batik di rok yang membungkus kakinya. Merasa ditatap, cowok yang lebih tinggi dari Leta ini menoleh, balas menatap Leta. Hingga keduanya saling tatap untuk beberapa detik. Saudara Cakrawala Madhava Sujipto. Saya. Sahut lelaki yang duduk di sebelah Aleta. Saya nikah dan kawinkan kau dengan Aleta Kemuning binti Wana Subagio dengan mas kawin uang senilai 500 juta dibayar tunai. Kedua mata Leta melotot mendengar apa yang dikatakan oleh lelaki yang menjabat tangan Cakra. Lelaki yang ternyata adalah bapak penghulu yang sedang menikahkannya. Saya terima nikah dan kawinnya Aleta Kemuning binti Wana Subagio dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Lancar banget Cakra menyahut, karena memang sejak seminggu yang lalu dia sudah menghafalkannya. Bagaimana saksi? Sah? Tanya Pak Penghulu pada semua yang menyaksikan. Nggak banyak sih, cuma ada sekitar 10 orang saja. Sah! Aleta kayak orang linglung. Dia celingukan menatap semua orang yang sepertinya memang sudah tahu tentang acara ini. Dan di sini hanya dia yang paling bodoh. Beberapa jam yang lalu dia pergi pamit untuk sekolah. Lalu dikagetkan dengan 2 orang yang menjemputnya untuk ikut serta tinggal di rumahnya. Sekarang, dia sudah bukan gadis single lagi, dia sudah dapat suami. Eps kedua, mencuri yang pertama. Tante? Bibir Leta berkedut dengan wajah yang sudah bisa menjelaskan jika dia bingung dan terkejut dengan kejadian yang baru saja selesai ini. Yulia meraih tangan Aleta dengan binar bahagia, mendaratkan kecupan di kening Leta. Panggil Mama, sayang. Suruhnya. Mama ngambil kamu dari panti bukan karena Mama mau adopsi kamu jadi anak angkat, tapi karena Mama ingin yang lebih. Sekarang kamu adalah anak mantunya Mama, dan rumah ini adalah rumah tinggal kamu. Leta mengerjap pelan, memahami semuanya. Mau nolak? Terlambat. Lagian, emang ada pilihan penolakan? Dia memang hidup, tapi seperti tak memiliki pilihan hidupnya. Orang yang tak memiliki kekuatan seringnya memang begitu. Cantum, Mama. Dengan kikuk Leta berucap. Aku. Yulia tersenyum, dia terlihat sangat gemas dengan Leta yang memang sangat cantik dan imut. Kamu ganti baju dulu, terus makan. Tadi baru pulang sekolah, kan? Pasti lapar. Yulia menoleh, menatap ke arah ruang makan sana. Bik, makanan udah siap? Baru disiapkan, nyah.
sahut si Bibik. Leta menatap berkeliling, mengamati kamar luas bercat abu muda dengan ranjang tidur yang cukup indah. Ini benar-benar mewah. Kamarnya tentu ber-AC, lemari yang seperti menyatu dengan dinding dan full kaca, membuat Leta bisa dengan jelas menatap tubuhnya di sana. Tangannya menggeser pintu lemari, kedua mata melotot melihat isi lemari yang hampir full. Ada banyak pakaian yang dilipat di sana. Beberapa dress yang digantung juga nggak kalah banyak. Leta menutup lagi pintu lemarinya. Mendekati rak sepatu yang tentu sudah diisi dengan 5 pasang sepatu dengan motif dan warna yang berbeda. Lalu ada 3 tas yang berada di gantungan dekat meja belajar. Leta duduk di meja belajar, membuka laci meja yang masih kosong. Ceklek. Mendengar bunyi pintu yang dibuka, Leta beranjak dari duduk dengan tubuh yang menghadap ke pintu. Di pintu sana, Cakra melangkah masuk dengan kaos singlet warna hitam serta celana jeans hitam yang dipakai ijab kobul tadi. Ada kalung silver yang menggantung sampai di batas dada. Leta melangkah mundur saat jarak dia dan Cakra semakin dekat, sampai kedua kaki berhenti karena terpentok tepian ranjang. Lalu telunjukan menuding ke arah wajah tampan Cakra yang ada bekas luka goresi atas hidungnya. "Mau apa lo?" Galak Leta, menahan debar di dada yang tak bisa ia sembunyikan. Cakra menarik tangan Leta, membawa tangan itu menekuk di belakang punggung Leta. Dengan tanpa izin dia menarik tubuh Leta, lalu mendaratkan kecupan di bibir Leta yang sedikit terbuka. "Ig!" Leta memberontak, satu tangannya berusaha mendorong dada Cakra dengan sekuat tenaganya. Namun, satu tangan Cakra yang ada di tengkuk justru seperti mengunci wajahnya hingga dia tak bisa menolak saat bibir Cakra dengan begitu rakus menyesap bibir bawahnya. Merasa puas dengan bibir Leta, Cakra melepaskan tautannya. Lalu terkekeh kecil melihat bibir bawah Leta yang jadi memerah dan tentu basah. Apalagi melihat wajah kesal dengan nafas rakus yang sangat lucu itu. Leta mengusap selaibat Cakra yang tertinggal di bibirnya dengan begitu kasar. "Brengsek lo!" Hampir saja tangan Leta mendarat di pipi Cakra kalau saja cowok itu tak mencekalnya. "Mau yang lebih, Han?" Tantang Cakra dengan tatapan yang sekarang membuat bulu kuduk Leta sampai berdiri. "Jangan macam-macam ya!" Peringatan Leta dengan suara yang bergetar. Nggak bohong, dia cukup takut dengan tatapan Cakra. "Tadi gue baru aja nikahin lo. Kalau lo lupa, gue mau ngawinin lo sekarang pun. Itu nggak akan masalah. Bego!" "Ah!" teriak Leta saat Cakra menghempaskan Leta. Sampai Leta jatuh terlempar di kasur. Kayak nggak dikasih ruang buat nafas, Cakra ikut menjatuhkan tubuhnya. Lalu mengungkung tubuh Leta di bawah tubuhnya yang tentu lebih besar. Kedua mata Leta melotot dengan jantung yang seperti akan lompat dari dada. Wajah Cakra berada tepat di atas wajahnya, hanya berjarak beberapa inci saja. Bahkan deru nafas hangat cowok itu bisa sampai menyapu wajah Leta. "Gue mau bilang makasih, karena kehadiran Elo, gue bisa bebas lagi," ucap Cakra dengan berbisik, tepat di atas bibir Leta. Lagi, dia mengecup bibir Leta, tapi hanya sekilas. "Gue mau pergi dulu, sorry malam ini nggak bisa kasih lo malam pertama. Di luar banyak urusan yang tentu lebih penting dari sampah buangan kayak Elo." Cakra menarik diri. Langsung berbalik dan ngeloyor pergi keluar dari kamar Aleta. Beneran kayak nggak ada salah apapun. Sementara Leta memejamkan mata dengan nafas panjang yang ia keluarkan berkali-kali. Dadanya sampai terlihat naik turun saking takut dan lega karena cowok yang bernama Cakra itu. Pelan 2 bulir menetes melalui ujung mata, mengungkapkan rasa di dalam hatinya yang sekarang tak bisa dijelaskan seperti apa. Beruntungkah karena telah diambil dari panti asuhan? Atau justru akan menderita karena masuk di dalam rumah ini? "Cakra, kamu mau kemana?" teriak Pak Haidar dari ambang pintu kamar dekatif. Cakra melirik papanya sebentar. "Main bentar," jawabnya. "Cakra, berhenti keluyuran. Lebih baik, aku udah nikahin anak temannya Mama,
kan? Sahut Cakra cepat, memutus kalimat yang akan Yulia katakan. Jangan lupa janjinya. Aku bakalan dapat apartemen pribadi dan bebas mau main kemana aja. Aku nggak mau diatur-atur lagi. Cakra! Teriak Pak Haidar yang sayangnya tak digubris oleh Cakra. Cowok ganteng itu sudah melenggang pergi menuju ke pintu utama. Lalu bunyi dembuman pintu yang ditutup dengan kasar membuat Yulia menghela nafas dengan tangan yang memijit pelipis. Ya ampun, dosa apa sampai Tuhan ngasih cobaan anak yang seperti itu? Keluh Yulia pada diri sendiri. Motor KLX warna hijau, lengkap dengan si pengendara yang tampan. Bisa bebas lagi setelah 1 minggu seperti ada dalam tahanan, padahal cuma ada di dalam rumah suruh renungin kesalahan doang. Motor itu meraung keras membelah jalanan yang cukup ramai. Menyalip gesit, bahkan gak peduli sama jalan samping yang seharusnya bukan jalurnya. Sampai bunyi klakson mobil dan motor memekakan telinga. Lalu umpatan setiap pengendara yang hampir saja menabrak motor Cakra. Semua itu seperti hiburan bagi Cakra. Karena cowok itu justru malah tertawa mendengar teriakan orang-orang yang kesal padanya. Gedung yang berada di tengah tempat ramai. Hanya saja gedung bertingkat ini dibangun tanpa ada satupun jendelanya. Benar-benar tertutup dan tanpa kaca. Semuanya full semen dan tanpa dicat, masih alami semen. Tapi ada banyak coretan gambar-gambar tangan anak-anak jalanan dan tulisan-tulisan yang gak jelas. Motor Cakra masuk ke sana, lalu turun dan melangkah masuk dengan santai. Woi, bos! Sapa seorang lelaki yang duduk di bagian depan. Ada lampu termaram yang menyoroti lelaki itu. Tepat di depan meja si lelaki, ada sebungkus rokok dan sebotol minuman alkohol. Tak membalas itu, Cakra hanya melirik saja dan melanjutkan masuk lebih ke dalam lagi. Lampu kerlap-kerlip serta suara musik mulai masuk di pendengaran. Begitu masuk, sebagian anak yang sedang bergoyang menikmati musik menoleh padanya. Bos? Woi, Bos Cakra! Semua menyapanya, tak terkecuali seorang cewek yang ada di atas panggung sedang bergoyang. Dia sampai turun dan menghampiri Cakra. Langsung berhambur, memeluk Cakra. Lama banget gak kelihatan? Sapa si gadis. Cakra menyunggingkan senyum. Sibuk? Menyingkirkan tangan yang melingkari tubuhnya. Minggir, gue mau minum. Usirnya. Gadis yang berpakaian minim, bahkan hampir telanjang itu mengerucutkan bibir, tapi tetap menurut. Dia membiarkan Cakra melangkah menuju meja bertender dengan tetap membuntuti. Gak kangen? Tanya si gadis, menarik kursi dan duduk di samping Cakra. Cakra menuang sebotol bir, melirik gadis yang sebenarnya memang cantik. Gue udah bilang, gue cuma pakai sekali doang. Selanjutnya, gue gak pakai lo lagi. Lalu meneguk bir itu dengan cepat. Ada pesan buat gue nggak, Bill? Tanyanya ke cowok yang di dalam sana. Di dalam sana, cowok bernama Ebil mengangguk. Datang 2 hari yang lalu. Gue sempat mau ngirim chat, tapi pas gue telepon, yang angkat bukan lo. Makanya gue diem aja. Cakra menyunggingkan senyum. Tangannya kembali menuang bir. Ya, HP-nya baru balik beberapa menit yang lalu setelah dia sah mengucapkan ijab kabul. Pernikahan yang menjadi syarat untuk dia bebas dari hukuman penjara karena sudah membakar warnet milik rivalnya. Pernikahan yang dijadikan syarat papa dan mamanya untuk kembali bisa diberi uang jajan, fasilitas motor dan tetap bisa sekolah sebagai alasan keluar dari rumah. Kalau saja Cakra tidak mau menikahi Leta, papa nggak akan bantu dia mengurus kasusnya di kantor polisi untuk yang entah keberapa. Yang jelas ini bukan kasus yang ke-7 atau ke-10. Cakra? Panggil manja si gadis. Tangannya bergelayu di lengan Cakra. Sengaja banget dia menempelkan sebagian dadanya yang terekspos itu. Duh, mana betah?